Pada saat memakai ihram, Saman terbersit itu seakan-akan ihram yang dipakainya itu agak membelit dirinya. Saat itu Saman mengelilingi empang-empang yang ditangani oleh dia. Saman diserang oleh seluruh makhluk-makhluk astral kerikil yang dibawa oleh dia dari tanah suci itu, dilemparkan oleh Saman kepada makhluk astral itu. Bukannya tambah hancur makhluk astral itu, makin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Semoga kalian diberi kesehatan yang prima dan dimudahkan dari segala urusannya serta dibanyakkan rezekinya. Pada video kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita dari kiriman subscriber yang dimana tempat dan lokasi serta nama yang terkait semuanya ini sudah disamarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yaitu naik haji hasil dari pesugihan. Seperti apakah ceritanya dan bagaimanakah perjalanan ini? Berawal, Saman adalah seorang pekerja tambang, di mana dia kehidupan keluarganya, kehidupan yang serba kekurangan. Saman memiliki seorang ibu yang sudah tua. Sedangkan Saman dari kecil, mulai dari SD, itu ditinggal sama bapaknya. Orang tua laki-lakinya sudah meninggal dunia. Saman selalu ingin membantu kebutuhan daripada keluarganya, yaitu untuk menopang kehidupan ibunya dan dirinya, yaitu bekerja keras di tambang. Dia anak yang rajin. Salah satu bosnya Pak Abdul Latif sebelum haji ya, Pak Abdul Latif, dan Saman selalu memberikan kepada juraganya itu semaksimalnya dia, apa yang dia bisa lakukan semaksimalnya. Saman mengandalkan tenaganya karena dia tidak lulus SMP, hanya dia lulusan dari SD. Hanya bisa baca tulis, pengetahuan pun terbatas, namanya juga SD. Namun dia senang sekali bertanya apa-apa pada hal yang belum diketahuinya, sehingga dia mendapatkan banyak pengetahuan. Saman mulai menemukan satu hal-hal yang sangat membentur keadaan dirinya, terutama ekonomi, karena faktor kebutuhan hidupnya. Hari berhari semakin sulitnya, harga makanan semakin meningkat. Waktu itu ibunya sakit, Saman kebingungan. Karena keuangan inilah, Saman tidak memiliki uang banyak. Saat itu dibawa di puskesmas, ibunya dirujuk ke rumah sakit. Pada saat di rumah sakit ini, Saman harus memiliki uang banyak. Karena keterbatasan uang, Saman mengadu kepada juragannya untuk meminjam uang untuk pengobatan ibunya. Ternyata masih kurang, pinjam lagi ke teman-temannya, ke tetangga-tetangganya. Banyak sekali Saman utang ke para tetangga. Bahkan waktu itu kepepetnya karena uangnya harus dibutuhkan banyak, Saman pinjam ke rentenir. Waktu pun berlalu. 3 hari kemudian ibunya dinyatakan boleh pulang. Ibunya pulang ke rumah. Seperti biasanya Saman melakukan kegiatan mencari nafkah kesana kemari, hari berhari, terus menerus. Namun yang namanya hutang itu harus tetap dibayar. Satu persatu orang yang menghutangkan uang ke Saman menagih. Bahkan salah satu rentenir atau tengkulak datang ke Saman memarah-marahi Saman karena Saman belum mampu membayar cicilan-cicilan hutangnya. Mungkin sobat mengulas malam pun tahu
Betapa kejamnya rentenir, walaupun bibirnya tersenyum, hatinya menjerat. Karena dia tidak berpikir bagaimana kasih korban, karena resikonya dia meminjam uang yang berbunga besar. Hari demi hari, Saman dibuat pusing karena banyak yang menagih. Saman menjanjikannya akan membayarnya dengan tenaganya dia. Namun beda hal dengan rentenir. Apa yang Saman boleh katakan berikan pada dia. Akhirnya Saman meminta bantuan kepada Dulati, juraganya dia, agar jangan sampai Saman memiliki hutang yang terus-menerus bertumpuk. Dulati pun karena orang yang bijak, serta memikirkan ke depannya bagaimana, dan melihat karena si Saman ini betul-betul rajin dan bisa dipercaya, dengan catatan, Man, kamu kerja di tempat saya, ya, untuk membayar hutang daripada rentenir kamu. Total kamu sekian jumlahnya dari rentenir itu. Nanti kamu kerja sama saya, batasannya sampai sekian lamanya. Kamu siap? Siap, asal saya jangan terbebani dengan hutang-hutang, juragan. Waktu pun berlalu. Urusan masalah rentenir sudah tertanggulangi oleh Dulati. Namun Saman mengeluh tentang capeknya tenaga yang dikeluarkan menangani banyaknya empang yang ditangani oleh dia. Salah satu sahabat bapaknya itu datang mendengar bahwa ibunya Saman sakit. Menengok ke rumahnya, sempat menunjukkan kepada Saman, mungkin dari hal ini saya akan menyampaikan kepada kamu. Kesulitan yang kamu hadapi, saya akan berikan jalan keluarnya. Coba kamu nanti datang ke Abah ini. Saya sebut saja namanya Abah Amin. Kamu datang ke Abah Amin, minta petunjuk tentang apa-apa yang kamu harus lakukan dalam menghadapi masalah yang kamu alami. Mudah-mudahan Abah Amin akan memberikan jalan yang terbaik kepada kamu. Ini alamatnya. Bilang saja kata saya. Bilang aja gak apa-apa kamu ngaku keponakan saya, ataupun kamu anak dari sahabat saya. Bilang aja gak apa-apa. Saman hatinya rasa ada kebanggaan. Semoga saja betul ini suatu jalan yang terbaik, agar kesulitan yang dihadapi oleh dia bisa terentaskan. Dengan segala semangat, Saman mendapatkan upah dari juraganya itu dibuat untuk ongkos mendatangi Abah Amin. Setibanya di Abah Amin, Saman bercerita semua tentang keluh kesahnya, serta masalah-masalah yang dihadapinya. Akhirnya Abah Amin memberikan sebuah wejangan dan tuntunan untuk melakukan sesuatu ritual. Karena yang dihadapi oleh dirinya, yaitu Saman, selaku pekerja tambak udang atau empang, bekerja di empang. Nih kamu lakukan ini, karena kamu sekarang bekerjanya di empang. Kamu melakukan ritual ini setiap malam Jumat Kliwon. Ingat itu, 1 bulan sekali. Tiap malam Jumat Kliwon. Jangan sampai tidak. Camkan baik-baik. Ya mati dicermati oleh Saman. Apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang harus dilakukan oleh Saman di tempat pekerjaannya. Selang waktu, setelah dapat wejangan, Saman pun meminta pamitan untuk pulang. Kebetulan waktu itu, minggu depannya itu Jumat Kliwon, Saman mulai melakukan ritual di tempat di mana Saman bekerja, di seluruh empang yang digarap oleh Saman. Setelah jam 9 malam,
Saman memulai mengelilingi seluruh empang-empang yang garapannya dia. Dia membakar kemenyan, dia membaca-baca mantra. Bahkan ada salah satu karyawan dari Juragan Dulatim memperhatikan Saman. Bahkan mungkin yang lainnya juga banyak memperhatikan Saman, karena di empang itu ada yang ditugaskan untuk menjaga di sana. Bukan satu orang, dua orang yang melihat Saman melakukan ritual. Hari ke hari, bulan ke bulan, setiap bulannya Saman selalu melakukan ritual. Namun alhasil yang dirasakan dan diterima oleh Saman itu sangat menguntungkan majikannya. Hasil panen udang yang berlimpah, sehingga Saman mendapatkan bonus-bonus dari para juragannya. Bahkan Saman bisa melunasi hutang-hutang. Hutang-hutang yang selama ini dia memiliki beban. Bahkan kehidupan Saman mulai membaik. Ibunya pun merasa senang juga. Biasa makannya hanya sama tempe. Sekarang ada lauk pauk lainnya, yaitu pakai sayur-sayuran. Ada juga dengan yang lain-lain. Pokoknya kehidupan dari keluarganya sudah membaik. Bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai hari itu Saman beranjak dewasa. Kurang lebihnya Saman sudah berusia 24 tahun. Pada usia itulah Saman dijodohkan oleh ibunya karena mengingat janji almarhum bapaknya ingin menjodohkan dengan sahabatnya, anak sahabatnya. Dengan anak sahabatnya, yaitu Ani di kampung sebelah. Saat itu datang ke Pak Amir, yaitu sahabat daripada bapaknya Saman. Ya, akhirnya mereka pun sepakat. Diadakanlah acara pernikahan. Setelah Saman menikah dengan anaknya Pak Amir, itu Ani, mulai di situ adanya satu kebutuhan lagi yang meningkat, yaitu harus menghidupi kebutuhan keluarganya ditambah satu orang. Karena Saman rajin, banyak empang yang digarap oleh dia, Saman banyak uang. Bahkan ada salah satu tetangganya dia ingin menjual empang. Dibelilah empang itu oleh Saman, dan empang itu digarap oleh Saman. Dengan kelebihan uang yang dia miliki, empang diolah sampai menghasilkan hasil yang maksimal. Begitupun empang-empang yang lainnya dari juragan-juragan yang masih menyuruh Saman, karena tidak mau lepas daripada Saman, karena hasil garapannya Saman itu betul-betul maksimal dan tidak pernah merugikan, jarang gagal panen. Waktu itu ibunya sakit parah. Ibunya sakit parah sampai ibunya meninggal dunia. Setahun kemudian setelah meninggal ibunya, Saman diajak oleh Juragan Dulatim, yaitu majikannya dia, untuk daftar haji. Dan terasa harta yang dimiliki oleh Saman semakin berlimpah. Tiap bulan selalu melakukan ritual itu, sehingga orang-orang sudah tidak aneh lagi apa yang digarap oleh Saman. Dengan ritual itulah sehingga empangnya sukses, jauh dari serangan hama, selalu mendapatkan maksimal. Bahkan jarang sekali terbawa banjir, walaupun saat itu hujan deras, air laut tinggi, tidak mencapai ke empang-empang yang digarap oleh Saman. Empang-empang yang tidak digarap oleh Saman itu terhanyut, udang-udangnya itu terbawa arus daripada air di laut yang sudah berlimpah ataupun membanjir. Ada yang suka, ada yang benci, yang namanya manusia. Bahkan ada salah satu warga melihat kondisi perubahan ekonominya Saman dan keluarganya, itu rasa benci. Apa yang dilakukan Saman, mereka tidak paham. Ritual itu yang dilakukan oleh Saman itu adalah ritual pesugihan.
namun tidak keciri, tidak kentara oleh warga. Hanya melakukan ritual, kebiasaan, dengan ilmunya Saman. Waktu pun berlalu. Keberangkatan Saman untuk menaikkan haji itu sudah dekat. Karena juraganya mengajak Saman, saat itu berangkatnya bersama. Kebetulan satu rombongan, satu kloter. Saat keberangkatan pun tiba. Diaraklah semua calon haji dari kampungnya menuju ke penampungan asrama haji. Warga yang mengantar banyak berduyun-duyun. Gak nyangka ya si Saman bisa naik haji. Hebat. Gara-gara ritual tuh jadi begitu. Kalau orang yang membenci mengatakan begitu. Kalau orang yang kiranya positif, alhamdulillah, mudah-mudahan dia berpikir yang positif sampai kasarnya ngomong dia bisa menaikkan ibadah haji, berarti dia sudah mampu. Mampu arti kata fisiknya, mampu nilai-nilai akidahnya, mampu juga finansial. Semoga diberi keselamatan ya Allah. Saman banyak yang mendoakan, banyak juga yang menghujat. Saat pertama kali hadir di sana, sudah mandi, wangian, sampo, keramas semuanya, mulailah niat untuk memakai ihram. Pada saat memakai ihram, Saman terbersit itu seakan-akan ihram yang dipakainya itu agak membelit dirinya. Ini hal yang aneh dirasa oleh Saman. Dulati pun selaku juraganya Saman melihatnya agak aneh. Kain untuk ihram membelit di pinggangnya itu seakan-akan mengencang. Padahal kelihatannya longgar. Tapi Saman merasa kayak ngap, kayak dijerat. Bahkan yang membelit ataupun menyarungi dari bahu sampai ke bawah itu seakan-akan menekan. Sama seakan-akan berat sekali memakainya. Kebingungan Saman. Bertanya kepada istrinya, yaitu Ani. Bu, sakit sekali. Berat ini. Pinggang saya sakit. Kayak diperas. Udahlah Pak. Ayo bacalah semuanya, semua apa yang ada. Mulailah dari pertama. Sampai lempar jumroh pun. Pada saat lempar jumroh ini, Saman pun menemukan sesuatu hal yang aneh. Saat dilempar, itu seakan-akan muncul makhluk astral yang selama ini dijadikan sesembahannya Saman. Dilemparinya, dihancurkannya sampai 7 kali dan hancur. Dalam hati kecilnya Saman, wah, batu kerikil ini untuk menghancurkan nih makhluk begini. Saya juga bisa terlepas dari hal-hal ikatan daripada pesugihan ini. Saman akhirnya mengantongi batu kerikil untuk dibawa pulang ke tanah air untuk dijadikan sebuah jimat. Beberapa batu kerikil dibawa oleh Saman. Saat sampai dia sa'i pun, dia sempat dikejar-kejar oleh makhluk itu. Saman berdoa terus menurut tuntunan yang telah diajarkan, tata cara dari melakukan ibadah haji. Saat itu pun Haji Dulati yang memang juragan dia selalu mendampingi karena enggak mau lepas dari rombongan dan kebetulan selalu mendampingi, itu selalu melihat kejadian-kejadian Saman ini hal yang aneh. Melihatnya kejadian itu sampai kaget melihat kondisi perubahan daripada Saman. Dan saya bingung nih. Banyak sekali menemukan hal-hal aneh. Saya melakukan ini nih. Bingung saya. Ya sudahlah, pasrahkan aja mau. Toh kita niat ibadah untuk melepaskan hal-hal yang untuk menyempurnakan dari kehidupan kita melaksanakan ibadah haji ini rukun Islam. Ya sudah, sampai terakhir tuntasnya ibadah haji. Nah, yang anehnya juga pada saat tahallul nih, pas saat tahallul, pas rambutnya Saman itu digunting, sebagian rambutnya dipotong, itu melihat potongannya itu makhluk halus yang betul-betul biasa menyantroni Saman itu terbakar habis.
Saman kaget dibuatnya. Apakah ini pemeriksaan diri saya? Pikirnya sama. Namun dalam hati kecil Saman, saya punya jimat sekarang. Punya jimat sendiri dari tanah suci, yaitu kerikil. Dari hal inilah saya mungkin lebih daripada pesugihan biasa. Sampai seluruh jemaah haji dipulangkan. Setibanya Saman di tanah air, disambutlah oleh warga dan dimintai keterangan bahwa bagaimana keadaan kondisi di sana, seperti apa, karena cuaca di sana ya memang panas, kalau malam dinginnya kayak apa, diceritakan semua perubahan-perubahan cuaca. Namun tidak menceritakan apa yang dialami oleh Saman, bahwa dia dikejar-kejar oleh sesembahannya dia. Setelah lepasnya kurang lebihnya 2 minggu, Saman mulai merasakan sakit yang tak terkira. Saat itu tepat pada saat malam Jumat Kliwon, Saman harus melakukan ritual. Seperti biasanya Saman melakukan ritual, namun Saman tidak mau melakukannya. Merasa bahwa diri Saman itu memiliki jimat yang lebih ampuh daripada pesugihan yang pernah lakukan. Dengan kerikil inilah Saman membacai mantra-mantranya, mengelilingi. Saat itu Saman mengelilingi empang-empang yang ditangani oleh dia. Saman diserang oleh seluruh makhluk-makhluk astral yang dari laut, bahkan dari pesugihan yang dilakukan. Bukannya tambah hancur, bukannya tambah sedikit, malah tambah banyak. Sehingga Saman jatuh pingsan waktu itu. Saman diketahui oleh salah satu penjaga malam di empang itu. Saman dibawanya pulang ke rumahnya. Hari berhari Saman merasa sakit. Datang beberapa temannya berkunjung menengok Saman sakit. Ani selaku istrinya merujuk kepada suaminya itu Saman untuk bawa ke rumah sakit. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter memeriksa Saman itu tidak memiliki penyakit satu apapun. Aneh bin ajaib. Namun Saman merasa parah sekali, semuanya pada kehabisan. Hari berhari Saman dirawat di rumah sakit. Pada Saman dirawat di rumah sakit pusat di Jakarta, alat-alat lebih canggih, diteliti. Itu anehnya, yang Saman tadinya tidak ada memiliki satu penyakit, namun diagnosa berbeda-beda. Detak jantung normal, namun dia tidak bisa makan, hanya mengandalkan infus saja. Bahkan pada suatu waktu, pas malam Jumat Kliwon itu, infus pun tidak jalan. Infus tidak jalan sama sekali. Sampai saat itu juga Saman dikejutkan datangnya makhluk astral, makhluk sesembahannya dia, datang ke rumah sakit menghadap Saman dan mengerjai Saman, menuntut janji-janjinya dia. Karena Saman tidak bisa melakukan ritual dan tidak mau melakukan lagi ritual, Saman mencoba kerikil yang dibawa oleh dia dari tanah suci itu dilemparkan oleh Saman kepada makhluk astral itu. Bukannya tambah hancur makhluk astral itu, makin banyak. Kerikil pun habis yang dimiliki oleh Saman melemparkan untuk makhluk astral itu. Bahkan sampai akhirnya Saman meninggal dunia. Terpukullah Saman oleh apa yang dilakukan oleh dia. Karena berhenti melakukan ritualnya, itulah akibatnya. Ani, istrinya Saman, tidak mengerti bahwa suaminya itu melakukan pesugihan. Harta pun terkuras habis untuk membiayai perobatan Saman dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, karena Saman tidak melakukan ritual di empangnya dan empang juragan-juragannya, sampai empang pun gagal panen terus dan tidak mampu mengelola empang. Sehingga juragan-juragan yang lainnya yang bisa ditangani oleh Saman
itu kembali normal seperti sedia kala penghasilan empang. Ani pun kepeninggalan suaminya kembali lagi untuk mempertahankan hidupnya karena semua biaya pengobatan sangat mahal, harta kekayaan yang dimilikinya habis untuk berobat. Ani kembali lagi kepada keadaan semula, tidak memiliki apa-apa. Hari berhari, bulan ke bulan dilakukan oleh Ani. Bahkan Ani pun merasa sakit. Pikirannya dia sampai menerpa dia memiliki satu penyakit. Tidak beda jauh dengan Sami. Saat itu dia mencoba menanyakan pada orang tuanya. Karena dia sudah tidak memiliki harta banyak, dia menjadi seorang janda. Kembali lagi kepada orang tuanya, menceritakan semua yang dialaminya. Akhirnya bapaknya Ani mendatangi salah satu ustadz, meminta bantuan untuk mendeteksi penyakitnya Ani. Juga ada suatu kejanggalan yang diterima dari hasil penelitian ustadz. Berceritalah ustadz itu kepada Ani, menanyakan sesuatu hal yang didapati dari keilmuannya. Ani bercerita kembali pengalaman waktu dia berangkat haji, bahwa suaminya mengambil beberapa kerikil yang dari tanah suci, dijadikan sebagai jimat untuk pengelarisan ataupun untuk pesugihan. Yaitulah, maka diceritakan pula dari hal itulah, itu bukan hak kamu, bukan haknya suami kamu, dan jangan sekali-kali mengambil hak orang yang bukan haknya sendiri. Ingat itu. Kalau bisa kamu cari kerikil itu, kembalikan ke tanah suci, kembalikan pada asalnya. Loh, saya sendiri nggak tahu keberadaan kerikil itu di mana, Pak Ustadz. Jadi gimana ini? Wallahu a'lam bishawab nih. Saya nggak tahu. Kalau bisa segera mungkin kamu mencari untuk dikembalikan. Mencoba diingat-ingat oleh Ani beberapa istilahnya sisa-sisa daripada kerikil yang dimiliki, yang diambil oleh suaminya, itu satu pun tidak diketemukan. Penyakitnya Ani tambah parah sampai akhirnya merenggut nyawanya karena tidak menemukan hal-hal yang di luar kewajaran. Saat dikebumikannya Ani, ya itulah penderitaan daripada keluarganya sama. Sampai disitulah sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, saya mohon ambil hikmah dari cerita ini. Jadi jangan sekali-kali kamu menunaikan ibadah haji dengan hasil yang bukan ridho dari Allah. Semoga saja karena Allah yang meridhoi, maka mabrurlah haji kalian. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang betul-betul mendalam dari cerita ini. Ambil secara baik-baik, buang yang jeleknya, ambil yang baik untuk kalian. Akhiri dari cerita video kali ini saya menutup cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.